benak luluh bergeming menjauh pergi. Tak ada lagi cahaya suci, semua nada beranjak, aku terdiam sepi. Janganlah matahariku, suara tangisanku, ku bersedih karena panas cinta menusuk jantungku. Dengarlah matahariku, puisi tentang hidupku, tentangku yang tak mampu menaklukkan waktu. Ayo, Om. Prita, ngapain kita ke tempat kayak gini? Kenapa sih Om nggak suka ya? Suka, Om suka di sini, tapi kamu sering ke tempat ini. Iya, sering Om. Soalnya kalau aku di rumah aku bete. Jadi aku pelariannya ke sini deh. Karena kan di rumah aku kurang kasih sayang. Ya Tuhan, kasihan sekali anakku. Dia kekurangan kasih sayang gara-gara aku sebagai orang tuanya tidak pernah memberikan kasih sayang untuk dia selama ini. Aku nggak tahu aku harus gimana lagi menjalani hidup aku ini, Jelita. Kalau tanpa kamu. Yuk, apa kamu yakin kalau cinta kita ini akan mencapai tempat yang mau kita tuju? Aku yakin kita akan sampai di sana, Jelita. Asalkan kita mau sama-sama berusaha. Tapi Yuk, mama kamu gak akan menyetujui hubungan kita. Yang menjalani hubungan ini kan kita. Kan bukan mama. Dan hanya ada satu cara. Supaya cinta kita nggak akan terpisahkan lagi. Dan untuk itulah kamu aku aja ke tempat ini. Gimana caranya? Kenapa? Kaget ya lihat rumah saya berantakan kayak begini? Pokoknya, untuk ongkos tutup mulut kamu, kamu harus beresin semua rumah saya ya. Kamu harus ngepel, kamu harus nyuci, kamu harus setrika, dan kamu juga harus bikin makanan buat anak-anak saya. Tapi Bun, Kagak ada tapi-tapian ya. Kamu kepengen saya laporin sama warga sini kalau kamu itu mantan narapidana? jangan Bu, jangan. Ya udah, saya akan lakuin apa yang Ibu suruh. Bagus. Nanti kamu bikin masakan buat saya dan suami saya makan siang. Pokoknya kamu harus masak semuanya, oke?
Bu, uangnya mana buat beli bahan-bahan makanan? Ya pakai uang kamu lah. Masa pakai uang saya sih? Gimana sih kamu itu? Hah? Saya mau tidur. Berjuta warna pelangi di Tas, ayo minum dong. Ayo sekarang kita tas berdua. Iya. Hai, apa kabar? Ya ampun, gue kangen sama lo semua. Hai, muah. Jadi ini om-om yang lo maksud itu. Ya iya dong. Pantesan lu tambah keren aja. Kenalin dong. Iya. Lo semua bakal gue kenalin. Tapi jangan macem-macem. Dia tuh punya gue. Sip deh. Om, kalau udah bosan sama Prita, telepon aku ya. Enak aja. Astaga, ternyata kehidupannya benar-benar liar. Saya harus segera menyelamatkan hidup Prita. Oke deh om, kami nggak bakal ganggu kalian sama Prita kok. Yaudah yuk, kita pergi aja yuk. Dadah. Den, minum obatnya dulu Den, biar cepat sembuh. Saya nggak mau, saya muak. Tapi Den, Udah, Bi, cepet bawa obat-obat itu keluar. Saya nggak mau. kalau Aden gak minum obat, nanti sakitnya tambah parah. Itu malah lebih bahaya loh Den. Saya nggak peduli. Saya ini udah nggak bisa disembuhin lagi, kecuali sama saat... Apa itu Den? Jelita. Hanya dia yang bisa nyembuhin aku. Tidak! Sampai kapanpun aku nggak akan bisa mendapatkan dia. Udah keluar nih, keluar! Jelita. Kenapa kamu nggak memberikan aku kesempatan satu kali saja untuk mendapatkan kamu? Hah? Kita ngapain kesini? Kamu lihat kan tulisan di rumah itu? Iya, penghulu. Di sini biasanya orang-orang menikah di bawah tangan. Kamu mau kan menikah dengan aku? Aku berjanji, aku akan menjaga, melindungi, dan mencintai kamu seumur hidup aku. Apa kamu yakin, Yuk? Kalau cara ini bisa menyelamatkan cinta kita? Iya, aku yakin. Karena dengan cara ini, kita berdua nggak akan terpisahkan lagi, Jelita. Tapi mama kamu akan marah, Yuk. Aku kan udah bilang sama kamu, hubungan ini kita yang jalanin. Aku nggak peduli, sekalipun itu mama. Kamu mau kan menikah dengan aku? Iya, Yuk. Jangan rebutan satu-satu, ya. Nani, bilangnya sama abang nggak punya uang. Udah bang, kalau masalah uang kagak usah dipikirin. Udah kagak masalah lagi. Yaudah, kita makan sekarang ya bang ya. Jam berantakan ya.
Teratur. Ayo. Untung aja uang simpananku masih ada sedikit. Tapi gimana kalau besok aku nggak bisa memenuhi keinginan mereka? Bisa-bisa Bu Nani membocorkan siapa aku sebenarnya sama orang-orang. Nih sayurnya. Ayo. Ya, Om. Makasih ya Om udah nganterin saya, tapi sampai sini aja. Soalnya rumah saya dalamnya berantakan, jadi saya malu kalau Om masuk ke dalam. Ya sudah nggak apa-apa. Iya. Yaudah kamu masuk aja dulu. Besok kita ketemu Om. Iya. Kenapa Prita? Masalahnya Prita nggak punya uang buat ngongkosin jalan besok Om. Oh. Nggak apa-apa Om. Nggak apa-apa, ini untuk ongkos kamu besok, dan besok kita ketemu lagi di tempat yang biasa ya. Oh iya. Ayo kamu masuk dulu biar Om tenang kalau kamu udah masuk. Iya, makasih Om. Ya. Kasihan Prita. Aku hidup berkecukupan sedangkan dia hidup kekurangan. Aku mohon sama kamu. Sampai sekarang kan kita masih suami istri. Tinggallah sama aku, Lirna. Aku mohon. Ayolah, Lirna. Lirna, aku mau menembus semua kesalahanku di masa lalu. Sama kamu, sama Prita. Ayo kita didik dia. Kita selamatkan masa depan dia, Lirna. Masalah, bukan tapi kalau saya kasih tahu bahwa sebenarnya anak kamu itu adalah Jelita. Kasihan Jelita, Mas. Bisa-bisa dia dalam bahaya. Aku harus tetap merahasiakan ini untuk keselamatan dan kebahagiaan Jelita. Lirna, aku tahu. Aku tahu kamu masih mencintai aku. Aku juga masih mencintai kamu, Lirna. Ayolah, ayo kita bangun semua impian kita yang sempat hancur. Maaf, Mas. Aku gak bisa. Dan tolong, Mas, gak usah ganggu aku maupun Prita lagi. Berjuta warna pelangi di dalam hati. Ternyata gadis gembel itu benar-benar miskin. Orang miskin suka sama Bayu. Saya yakin, Tan. Sebenarnya Bayu nggak suka sama Jelita. Karena sebelumnya dia begitu sayang sama saya. Tapi Jelita udah dukunin dia, Tan. Saya pernah dengar dari temennya. Kalau dia mempengaruhi Bayu karena dia mau hidup senang. Gadis gembel itu terlalu bermimpi indah. Itu tidak akan pernah terjadi, Vivian. Itu pasti Mas Danu. Aku harus usir dia secepatnya. Jangan sampai Mas Rano bangun dan tahu kedatangannya. Biar saya aja yang buka. Teman saya itu. Apa-apa, Mas, biar saya aja. Saya yang buka. Dengar gak sih? Oh, mana gadis gembel itu? Ya Tuhan, itu kan Nyonya Kartika. Maksud saya, Jelita. Jelita kebetulan sedang keluar rumah. Ibu ini siapa ya? Saya ibunya Bayu. Oh, Tolong bilang sama dia jangan pernah mendekati Bayu lagi. Karena Bayu akan segera menikah. Dan tolong ajari anak Bapak untuk mempunyai harga diri sedikit. Jangan pernah merebut calon suami orang lagi. iya.
Ya baik. Nanti saya akan ngomong sama Jelita. Tapi, aduh, Jelita pasti akan sedih sekali. Karena Jelita sangat sayang sama Bayu. Jadi saya butuh dana untuk menghibur dia. Minimal ya ngajak makan dia atau beli baju baru supaya dia sedikit terhibur begitu. Bener kan Tante? Keluarga ini hanya ingin melorotin harta keluarga Tante. It's okay, no problem. Nggak apa-apa. Saya akan berikan apa yang kamu mau. Asalkan kamu bisa janji bahwa dia tidak akan pernah mendekati anak saya lagi. Oh, tentu itu. Oh Ibu, kalau duit cuma segini, cuma cukup buat makan Jelita saja. Beli bajunya kurang ini. Iya, kurang. Oke. Saya akan berikan lagi. Tapi Anda janji ya, kalau sampai dia mendekati anak saya lagi, saya akan tagih uang ini 2 kali lipat. Dan saya akan berbuat kasar dengan gadis gembel itu. Oh, jangan khawatir, Bu. Jangan khawatir. Ibu tenang aja. Tenang. Iya. Permisi. Ya, mari. Kalau saya sih lebih senang Jelita tuh jadian sama Erlangga. Mari, silakan. Yuk. Aku tahu apa yang sedang kamu pikirin. Kamu takut setelah semuanya ini nanti pasti datang banyak masalah lagi. Kamu nggak usah khawatir dan kamu nggak usah takut. Hidup ini memang penuh resiko, sayang. Tapi aku berani mengambil semua resiko itu. Asalkan kamu ada di samping aku dan bersama-sama aku. Udah siap? Jadi tolong Bu, beritahu segera pada kami tanggal pernikahannya. Minimal 2 hari sebelum hari H-nya. Baik, Pak. Ma, kenapa nggak langsung ditetapkan aja sih tanggalnya? Jadi kan kita nggak nunggu-nunggu lagi. Vi, Mama kan belum ngomong sama keluarga dan orang tua kamu. Orang tua aku nggak masalah kok, Ma. Udah tanggal 10 aja, Pak. 2 hari lagi. Baiklah, tolong dicatat. Wi, kamu kenapa? Kamu demam? Astagfirullahaladzim, badannya panas banget. Aku harus bawa dia ke dokter. Tapi gimana ke dokternya? Aku nggak punya uang. Iya, tadi malam si Om itu ngasih duit. Iya, makanya kita ajojing ntar malam jam 7 ya. Ya, tempat biasa ya. Yo, bye-bye. Prita, adik kamu lagi sakit. Terus kenapa? Tante mau bawa dia ke dokter, tapi Tante nggak punya uang. Tadi Tante sempat dengar kamu lagi punya uang ya? Tante, kuping itu diciptain bukan untuk nguping urusan orang. Jadi kalau saya punya uang atau enggak itu urusan saya, bukan urusan Tante.
Iya memang bukan urusan tante, tapi kan kasihan kalau Dewi terus-terusan seperti itu, Prita. Udah. Saya nggak peduli. Pokoknya saya cari uang untuk saya sendiri, untuk saya senang-senang sama teman-teman saya, bukan untuk ngebiayain si Dewi. Tapi Prita, kasihan kalau nggak dibawa ke dokter nanti sakitnya makin parah. Lepasin! Tante lepasin nggak? Kalau Tante nggak mau lepasin, saya yang akan teriak. Prita, tolong Prita. Kasihan Dewi, Prita. Lepasin! Tante ini makin kurang ajar ya. Ya udah gini aja. Kalau memang kamu nggak mau kasih uang untuk Dewi ke dokter, Tante yang pinjem. Tante yang akan bayar sama kamu. Tante janji, Prita. Saya nggak mau. Prita, tolong. Prita. Saya nggak mau. Ada apa sih ribut-ribut? Ini Pak, si Tante minta uang sama saya buat ke dokter. Emang dipikir saya punya uang apa? Ke dokter? Ngapain ke dokter? Ngapain? Dewi sakit, Mas. Alah, sakit. Dia itu alasan tuh, alasan. Dewi, bangun nggak kamu? Bangun, hah? Mas. Bangun kamu. Nggak sampai sandiwara lagi. Bapak itu tahu kamu itu nggak apa-apa, hah? Jangan dipaksa, Mas. Diam kamu. Dia benar-benar sakit, badannya juga panas, Mas. Lihat sendiri. Diam kamu. Mirna, kamu itu kan nggak tahu dia, hah? Udah jangan pikirin dia. Dia itu nanti juga capek sendiri sama sandiwaranya. Diam. Alah, pakai sosokan ke dokter. Harus kasih duit aja. Dewi. Awas ya. Kalau kamu masih macam-macam dan bikin ribut di rumah ini, Bapak nggak akan segan-segan kasih pelajaran kamu lagi. Ngerti kamu? Enggak, Pak. Dewi itu nggak sandiwara. Diam kamu. Bikin ribut aja. Maafin Tante ya, Wi. Tante nggak bisa bawa kamu ke dokter. Kamu sudah terlalu banyak berkorban untuk aku, Lirna. Inilah saatnya. Aku akan tetap membawa kalian ke rumah ini, Lirna. Permisi, Pak. Ada tamu di depan, Pak. Siapa? Bu Kartika. Bu. Kartika, ada apa? Danu, aku mau minta tolong sama kamu. Maaf, saya tidak bisa menikahkan kalian. Tapi kenapa, Pak? Karena kalian tidak melengkapi salah satu syarat rukun nikah. Pihak perempuan harus ada izin orang tuanya sebagai walinya. Atau salah seorang sebagai wali hakimnya. Karena itu salah satu untuk rukun nikah. Kalau tidak ada itu, saya tidak bisa menikahkan kalian. Pak, kita berdua sama-sama mencintai dan kita udah siap untuk berumah tangga, Pak. Kalau begitu, bawa bapak pihak perempuan sebagai walinya. Atau salah seorang yang ditunjuk oleh ayah kandungnya sebagai wali hakimnya. Juta warna pelangi di jalan hati. Kamu hamil sama Bayu. Kamu yakin? Iya, Vivian. Iya, Om. Vivian yakin sekali. Karena dengan Bayulah Vivian lakukannya. Awalnya Vivian udah nolak. Tapi Bayu terus memaksa Vivian. Waktu itu, Bayu lagi mabuk, Om. Dan dia nggak sadar apa yang dia lakukan. Dia malah memaksa Vivian. Dan dia juga mengancam Vivian. Kalau Vivian nggak mau melakukannya, Vivian akan dipukuli oleh dia. Jadi, Vivian terpaksa melakukannya. Ini yang aku takutkan bisa terjadi pada Prita karena pergaulannya. Danu, yang jadi permasalahannya sekarang adalah bagaimana kita menjauhi Bayu dari anak gembel itu. Agar Bayu menikahi Vivian. Jelita itu memang gadis brengsek.
Dia juga yang coba mengambil cincin Prita. Betul-betul jahat dia. Danu, aku mau minta tolong sama kamu. Tolong kamu ajak bicara Bayu sebagai sesama laki-laki. Ya, boleh saja. Sekarang mana Bayunya? Aku nggak tahu. Pasti dia pergi sama gadis gembel itu. Karena tadi waktu kita cek, Jelita sama sekali nggak ada di rumahnya. Ya sudah. Kalau begitu kita tunggu saja Bayu di sini sampai dia pulang. Nanti saya bicara sama dia. Ya. Hei. Kalau kita emang jodoh, pasti akan ada jalannya. Ya. Iya. Tapi kamu mau kan ngomong sama papa kamu? Yuk. Kamu tahu kan, Bapak orangnya kayak gimana? Bapak kamu lagi butuh duit. Dia butuh berapa? Gak usah dibahas dulu, yuk. Ntar biar aku ngomong dulu sama Bapak ya. Ya tapi kamu harus kasih tahu aku secepatnya ya. Supaya aku bisa siapin semuanya itu. Iya, ntar aku kasih tau kamu. Ya tapi jangan lama-lama. Ya. Iya, yuk. Lagi pula kenapa sih kamu? Kamu kok jadi buru-buru kayak gini? Enggak. Iya ya, aku kayak karena aku cuma pengen pernikahan kita ini cepat berlangsung. Supaya kalau kita udah menikah, nggak akan ada lagi yang bisa misahin kita. Terutama mama. Yuk, kalau masalahnya cuma itu kan bisa kita atasi. Ya kecuali kalau mama kamu maksa kamu kawin sama orang lain. Enggak, itu nggak mungkin, Jelita. Ya udah, kalau emang enggak, nanti pernikahan kita nggak usah buru-buru kan? Kamu kasih kesempatan aku untuk ngomong sama bapak dan sama keluarga ya. Kamu percaya kan? Hati dan cinta aku cuma buat kamu. Juta warna pelangi di dalam hati. Bayu! Tangkap dia, Pak. Baik, Bos. Loh, Tan! ini apa-apaan sih? Diam! Lepasin gua! Ma! Gembel! Kamu tuh nggak punya malu ya? Nggak pernah sadar ya? Waktu itu kamu udah pernah janji sama saya kalau kamu nggak akan pernah ngedeketin anak saya lagi. Ngaca dong muka kamu! Lihat, rumah kamu tuh miskin, nggak pantas sama anak saya. Bayu itu calon suaminya Vivian, Jelita. Kamu memang perempuan yang suka merebut milik orang lain ya? Jelita, kita ini kan sama-sama perempuan. Harusnya kamu mikir dong. Kenapa sih harus godain Bayu terus? Emang ada laki-laki lain apa? Ingat ya Jelita, aku tuh lagi mengandung anaknya Bayu. Dan kita akan menikah 2 hari lagi. Itu bohong, Jelita! Bohong! Yuk! Pak, bawa dia ke mobil. Jalan! Lepas, Pak. Itu nggak bener! Jalan! Jelita! Lepasin gua! Gembel!
Waktu itu bapak kamu udah pernah saya kasih uang supaya kamu nggak ngedeketin Bayu. Tapi kalau kamu masih ngedeketin Bayu, saya akan laporkan kamu ke polisi dengan tuduhan pemerasan. Heh, kamu tuh gak susah nangis ya. Kita tuh gak akan terpengaruh sama air mata buaya kamu. Sudah, Vivian. Kamu pulang, Kartika, pulang. Biar aku yang bawa mobil Bayu. Ayo pulang. Mulai sekarang kamu harus sadar. Ini udah bukan zaman Cinderella lagi, di mana gembel bisa dapet pangeran. Itu nggak mungkin. Satu lagi, kamu jangan mimpi bisa ngerubah nasib kamu dengan ngerebut cincin gunanya Prita. Lepaskan dia. Jelita, masuk. Ada apa sih kamu? Kenapa kamu membela Jelita? Kamu tahu dia itu licik. Dia ingin jadi kaya tanpa harus susah payah. Dia rebut cincin milik Prita untuk menggantikan posisi Prita sebagai anakku. Itu nggak berhasil. Lalu apa? Dia coba merebut Bayu dari calon istrinya. Kamu tuh udah buta ya, Mas. Kamu tuh nggak punya perasaan, jadi kamu nggak bisa membedakan mana yang anak kamu dan mana yang bukan. Apa sih maksud kamu? Kamu ngomong nggak jelas. Apa maksud kamu? Kamu pikir aja sendiri, Mas. Aku pikir selama ini kamu menanggung semua kesalahan kamu, kamu akan berubah menjadi laki-laki yang lebih punya perasaan. Tapi ternyata aku salah. Lina, tunggu, Lina. Aku memang menyesali perbuatanku dulu. Karena aku merasa berdosa, makanya aku mengajak kamu sama anakku ikut tinggal sama-sama aku, biar kamu nggak sengsara lagi. Kamu jangan salah, Mas. Hidup bahagia itu bukan berarti punya harta yang banyak, punya rumah yang mewah, atau mobil yang bagus. Semua itu nggak menjamin. Tapi rasa damai dan cinta kasih, itu yang bikin orang lebih bahagia. Kamu pikir sendiri, Mas. Kalau kamu belum punya perasaan seperti itu, aku nggak akan pernah kembali sama kamu. Nggak akan, Mas. Dewi! Mana air panasnya? Ah! Lama masih. Aduh. Aduh. Kurang ajar kamu. Berulang kali kamu mau mencelakin Bapak ya? Sengaja kamu. Sengaja kamu. Pak, jangan Pak. Pak. Awas kamu. Jangan Pak. Kamu Bapak mau tendang juga. Sengaja. Awas kamu. Awas. Awas. Kurang ajar kamu. Kurang ajar. Awas. Dasar anak-anak pembawa sial. Brengsek kalian. Ada kakak ya, nggak apa-apa. Udah, kakak ada di sini ya sayang ya. Ya. Ada sini. Kamu nggak kenapa-napa kan? Berjuta warna pelangi di jalan. Lepasin gua! Lepasin! Dia lo! Pergi lo! Dia pergi! Bayu, Vivian tidak akan pernah pergi dari sini. Dia akan tinggal di sini. Kalian harus tetap menikah karena Mama sudah mendaftarkan kalian di KUA. Enggak! Aku nggak akan menikah dengan Vivian. Dan aku hanya akan menikah dengan Jelita. Diam! Tidak akan pernah. Kamu tidak akan pernah menikah dengan gadis gembel itu, Bayu. Kalau kamu sampai coba-coba mendekati dia lagi, Mama akan laporkan dia ke polisi dan dia akan dipenjara. Enggak, Ma. Mama nggak akan pernah ketemu lagi dengan Jelita. Karena aku akan bawa dia keluar jauh dari tempat ini. Pak, masukin ke dalam, Pak. Cepat, Pak. Jangan masuk. Keluar. Keluar. Apapun yang kamu lakukan, aku nggak akan menikah dengan Vivian. Diam. Aku akan menikah dengan Jelita, Ma. Diam. Lebih baik aku mati di kamar ini daripada aku menikah dengan dia. Lepasin gua. Masuk. Bayu, selama kamu masih ngelawan sama Mama nggak akan pernah ngizinin kamu keluar dari kamar ini, Bayu. Pokoknya kamu harus menikah dengan Vivian.
Dan kamu tidak akan pernah menikah dengan gadis gembel itu. Kamu tahu kenapa? Karena Vivian udah ngomong sama dia kalau Vivian itu mengandung anak kamu, Bayu. Brengsek kamu, Vivian! Saya bukan brengsek, Bayu. Saya hanya ingin ketika anak lahir dia mempunyai seorang papa. Dan dia tidak akan dianggap sebagai anak haram. Begini saja, Bayu. Kamu nikahi aku. Dan setelah anaknya lahir, kamu boleh ceraikan aku. Aku nggak akan menikah dengan kamu. Aku tahu itu bukan anak aku, kan? Bapak berubah ya. Sekarang Bapak jahat banget sama Kak Jelita. Dewi, Bapak itu bukan jahat. Mungkin Bapak lagi banyak pikiran, tapi bukan berarti Bapak nggak sayang. Kak, Dewi mati aja ya, Kak. Biar Dewi bisa ketemu ibu. Dan Dewi nggak perlu ngerepotin orang lain. Cuma karena Dewi sakit. Siapa yang ngajarin kamu ngomong kayak gitu? Kamu jangan ngomong sembarangan dong. Ya habis penyakit Dewi itu nggak sembuh-sembuh, Kak. Dewi jadi bingung. Kamu pasti sembuh, ya? Kamu pasti sembuh. Kamu percaya kan sama Kak Jelita, kan? Kamu mesti ingat, ya? Kak Jelita akan terus ada di samping kamu. Ya, sayang, ya. Kamu harus sembuh, sayang. Mulai saat ini aku nggak boleh mikirin hal lain. Aku harus konsentrasi hanya mikirin kesembuhan Dewi. Sini sama kakak. Jelita percaya nggak ya? Kalau Vivian itu hamil bukan gara-gara aku. Brengsek si Vivian. La 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 la. Emang beneran, Bang? Ada perusahaan yang mau jadiin abang jadi direktur? Loh, kamu ini gimana sih, Nan? Abang udah capek-capek dandan begini, masih kurang percaya. Waduh, perusahaan mana, Bang, yang mau nerima abang jadi direktur? Ya, perusahaan tempat abang bekerja. Nama perusahaannya apaan? Oh ya, perusahaan Gunung Hijau. Perusahaan Gunung Hijau? Iya, itu perusahaan beken. Perusahaan beken, Bang? Iya. Berarti gaji abang gede dong, Bang? Ya udah pasti gede. Abang, tahu nggak? Nani makin cinta banget sama abang. Apalagi kalau dompet abang tebal. Ingat ya, Nan, nanti kalau abang gajian, Nani minta apapun abang turutin. Bener ya, Bang? Iya. Ya udah, abang mau berangkat ya? Iya, Bang. Hati-hati ya, Bang. Iya. Akhirnya saya jadi juga istri direktur. Nah, jadi suami itu harus siaga.
Istri mau apa aja, ya harus dibeliin dong. Mau ini, mau itu, ya harus dikasih. Mau pada kemana nih? Dewi sakit, Pi. Bu Lira juga ikut? Ya iya dong, Bu. Kasihan kalau Jelita bawa Dewi sendirian. Jelita, boleh nggak Bibi pinjam tante kamu sebentar? Sebentar aja. Iya. Urusan kita kan belum selesai. Urusan apa? Jangan belaga lupa deh. Atau saya kasih tahu sama orang-orang. Kenapa, Bu? Berjuta warna pelangi di dalam hati, sejenak luluh bergeming menjauh pergi. Tak ada lagi cahaya suci, semua nada beranjak, aku terdiam sepi. Dengarlah matahariku, suara tangisanku, ku bersedih karena panah cinta menusuk jantungku. Ucapkan matahariku, puisi tentang hidupku, tentangku yang tak mampu menaklukkan waktu. Oh, berjuta warna pelangi di dalam